analisis regresi ya. Analisis regresi itu atau model regresi itu nanti masuk di kelompok mana ya. Jadi dia itu merupakan model statistik ataukah model deterministik ya. Kalau menurut kawan-kawan apa? Termasuk model apa ini nanti? Kalau model regresi itu? Statistik. Statistik ya, oke. Jadi dia berbeda nanti karakteristiknya dengan model deterministik ya. Kalau model-model di matematika kan kita biasa ya membuat persamaan atau model matematik gitu ya. Nah, itu nanti memiliki ciri yang berbeda dengan model statistik ya. Jadi model statistik itu punya eh, kekhasan tersendiri yang itu membedakan dengan model-model yang dibicarakan dalam statistik ya. Saya akan share screen ya. Nah, secara umum seperti ini ya kawan-kawan ya. Sudah terlihat yang saya share? Sudah, Pak. Ya. Nah, secara umum begini ya. Jadi ada model statistik, ada model deterministik ya. Jadi kalau model statistik itu nanti dia memperhitungkan ketidakpastian ya dan variabilitas dalam hubungan antar variabel. Tapi sebelum ke sini saya ingin ngajak diskusi dulu ya. Kita nggak langsung ke sini ya. Saya ingin ngajak diskusi dulu ya. Kan kalau misalnya di matematika itu kita kan sudah biasa mengenal rumus-rumus matematik ya. Yang rumus-rumus itu sebenarnya kan sebuah model itu ya. Jadi persamaan-persamaan matematika atau rumus-rumus dalam matematika itu kan sebenarnya sebuah model ya. Model itu apa sih secara umum, kawan-kawan? Jadi istilah model itu kan nggak asing ya bagi kita ya. Model itu apa? Secara umum model itu pengertiannya apa? Pola. Pola, oke. Apalagi betul ya. Jadi bisa dipadankan dengan pola ya atau tiruan gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan pola atau tiruan ya. Jadi misalnya kalau kita beli handphone di etalase itu kan terpajang beberapa handphone ya. Itu biasanya yang terpajang di etalase itu ya, itu handphone betulan ataukah itu hanya model? Biasanya yang dipajang di paling depan biasanya. Model. Itu hanya model ya. Jadi yang dipasang di etalase paling depan itu biasanya bukan HP beneran ya. Tapi itu memang mirip sekali, itu hanya tiruan ya. Jadi ukurannya ya memang begitu, segitu ya. Bentuknya juga segitu. Tapi sebenarnya dia hanya tiruan, itu bukan HP betulan ya. Yang HP betulan biasanya di belakang, yang di kardus-kardus itu ya. Tapi yang dipajang di etalase itu hanya model saja. Jadi bentuknya seperti itu, ukurannya segitu, beratnya segitu. Jadi kalau ada orang mau lihat-lihat model bentuknya ya, itu melihatnya yang di model itu ya. Jadi kalau melihat fiturnya nanti ada di leafletnya itu ya, ada di brosurnya itu. Baru setelah dia oke, suka, seneng, cocok, itu baru nanti ditunjukkan barang aslinya. Kalau sudah mau dibeli, begitu ya. Dan nanti biasanya segelnya itu baru dibuka setelah dibayar ya. Nah, jadi secara umum begitu ya. Jadi model itu adalah tiruan ya atau pola ya. Jadi tiruan yang menyerupai kondisi yang sebenarnya ya. Nah, rumus-rumus di matematika, persamaan-persamaan di matematika itu kan juga seperti itu ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah abstraksi ya, pola atau rumus ya. Yang itu menggambarkan fenomena nyata ya di dalam kehidupan gitu ya. Contoh, misalnya rumus apa yang kita kenal di matematika? Pasti banyak ya. Misalnya rumus apa? Misalnya yang populer aja. Misalnya rumus apa? Pitagoras, Pak. Oke, rumus Pitagoras bunyinya gimana? Rumusnya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku yang panjangnya itu adalah A, B,
ABC, di mana C-nya itu sisi miringnya, Jadi begitu ya. akan bisa sih Gus telupun. Engko saksi banyak ya. Ya atas sini kakaknya beli. Oke, kayaknya minggu lalu Naila juga ya. Saya masih ingat. Betul nggak? Minggu lalu Naila juga ya, kalau nggak salah ya. Baik, jadi misalnya rumus yang kita kenal adalah rumus Pitagoras, begitu ya. Jadi rumus Pitagoras ini berkaitan dengan fenomena apa, realitas apa di dalam kehidupan, yaitu realitas tentang suatu bangun segitiga siku-siku ya, yang panjangnya misalnya A, B, dan C. Jadi C-nya itu adalah sisi miringnya, gitu ya. Lalu ternyata dirumuskan bahwa panjang-panjangnya itu adalah gimana? C kuadrat atau dibalik ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat. Begitu kan ya? Jadi Iya, Pak. hitungannya kan begitu. Di mana C-nya itu sisi miring ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi rumus ini itu kan menggambarkan fenomena apa? Fenomena sebuah bidang segitiga. Nanti bidang segitiga itu dalam kehidupan bentuknya bisa macam-macam bendanya ya. Bendanya bisa apa saja. Tapi secara umum yang kira-kira bentuknya itu siku-siku ya, segitiga siku-siku. Jadi kalau panjangnya dimisalkan A, B, dan C, di mana C-nya itu adalah sisi miringnya, maka ternyata polanya, pola hubungannya antara sisi-sisinya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat, itu pasti sama dengan C kuadrat. Ya. Pasti atau tidak pasti? Pasti. Pasti. Persis atau tidak persis? Persis. Persis, ya, persis sekali ya. Jadi kalau panjangnya sekian, ya, jadi kalau A-nya sekian, B-nya sekian, itu pasti C-nya sekian, pasti, ya, nggak ada melesetnya sedikit pun. Sepanjang memang segitiganya adalah segitiga siku-siku, itu pasti C kuadratnya itu pasti sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Dan itu sifatnya pasti, nggak ada melesetnya. Ya. Jadi rumus-rumus di matematika itu, ya, atau persamaan-persamaan di matematika itu sifatnya adalah pasti, ya. Jadi itu yang kemudian dikenal dengan deterministik, gitu ya. Jadi deterministik itu tentu, ya. Jadi tertentu. Jadi pasti, ya. Dan itu nanti berbeda dengan model statistik, ya. Jadi kalau panjang sisi satunya sekian, sisi duanya sekian, pasti sisi miringnya sekian. Dan itu persis, itu nggak ada melesetnya, itu nggak ada errornya, begitu ya. Oke. Persamaan apa lagi yang kita kenal di matematika misalnya persamaan apa atau rumus apa? Rumus-rumus yang kita kenal, yang populer aja, misalnya apa lagi? Volume balok, Pak. Volume balok. Oke. Jadi kalau panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan tingginya sekian, pasti volumenya sekian, begitu ya? Iya, Pak. Jadi itu pola hubungan yang pasti, ya. Itu adalah model deterministik. V sama dengan P kali L kali T, dan itu pasti sama dengan sekian, ya. Jadi nggak ada melesetnya, ya. Jadi itu adalah termasuk model deterministik namanya, ya. Bandingkan dengan model statistik, ya. Jadi kalau model statistik tidak begitu, ya. Misalnya begini, saya mau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ya. Variabel-variabel yang diduga itu adalah X1, X2, dan X3. X1 itu adalah misalnya motivasi belajarnya, X2-nya itu adalah fasilitasnya, dukungan fasilitas, ya. X3-nya itu adalah waktu belajarnya, ya, atau kesungguhan belajarnya. Kesungguhan aja, ya, kesungguhan belajarnya. X1 tadi apa? X1 tadi adalah motivasi belajarnya. X2 tadi adalah dukungan fasilitas pembelajarannya. X3 adalah kesungguhan belajarnya. Misalnya begitu. Jadi saya ingin meneliti hasil belajar siswa, ya, yang kemudian kita duga bahwa itu dipengaruhi oleh
di antaranya 3 variabel, ya, X1, X2, dan X3. Nah, cara saya untuk mendapatkan atau menduga modelnya, model hubungannya, hubungan antara variabel-variabel yang tadi saya bicarakan itu, ya, yaitu variabel tentang apa tadi? Hasil belajar, variabel tentang motivasi belajar, variabel tentang eh, apa? Kesungguhan belajar, dan variabel tentang dukungan fasilitas belajar. Itu seperti apa, ya? Nah, kalau saya ingin mempelajari hubungan itu, maka lalu saya melakukan sebuah penelitian, ya. Saya lalu mengambil sampel, ya. Ngambil sampel misalnya 500 siswa. Saya ambil secara acak, ya. Jadi 500 siswa ini dari berbagai sekolah, dari berbagai daerah, ya, dan pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi sampelnya berukuran 500, ya. Jadi ada 500 siswa. Nah, berarti respondennya ada 500 baris, ya, nomor 1, 2, 3 sampai nomor 500. Variabelnya ada 4. Jadi variabel dependennya apa tadi? Variabel dependennya. Dependennya itu berarti variabel X-nya, ya. Apa tadi? Halo? Apa tadi? Variabel dependennya. Jadi sambil ngecek, ya, kawan-kawan menyimak apa tidak, ya. Apa tadi variabel dependennya? Motivasi ya, Pak? Kalau motivasi, dia nanti termasuk variabel apa? Kemarin sudah kita bahas, ya, apa itu variabel dependent, apa itu variabel independent, gitu kan, ya? Yang minggu lalu sudah, ya, itu, ya. Sudah, Pak. Oke, saya ingin sambil sapa-sapa, ya. Coba misalnya Andini Dara. Andini Dara. Halo, Andini. Andini Dara. Halo. Ya, halo Pak. Maaf. Oke. Kemarin kita sudah bahas, ya, ada variabel dependent, ada variabel independent, gitu, ya. Masih ingat, ya, apa bedanya, Andini? Ada variabel independent, ada variabel dependent. Ya, minggu lalu kita bicarakan, ya. Masih ingat? Pak, suaranya terdengar nggak ya? Ya, terdengar. Iya Pak, ingat Pak. Gimana? Kalau variabel independen itu sifatnya bebas. Kalau variabel dependen itu terikat Pak. Kalau variabel dependent sifatnya? Apa Pak? Kalau variabel dependent, kenapa? Kalau sifatnya terikat. Terikat. Kalau variabel independen sifatnya bebas. Oke. Kalau yang variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel apa? Kan ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi, begitu, ya. Kalau yang variabel yang mempengaruhi itu sebutannya apa? Dependent apa independent? Independen. Independent. Kalau dependent itu variabel yang dipengaruhi, begitu, ya. Oke, berarti contoh yang tadi saya sebut itu berarti variabel dependennya apa? Tadi yang saya contohkan itu. Yang tadi saya contohkan. Halo? Andini? Halo, Andini? Yang memungkinkan dinyalakan kameranya, dinyalakan, ya. Halo? Andini menghilang? Halo? Apapun tadi itu nggak terlalu dengerin soalnya tadi ngurus ada yang lagi koma Pak saudaranya. Oh, baik, ya. Oke.
Coba Wina Aulia. Wina Aulia. Halo Wina. Hadir, Pak. Mm-mm. Oke, coba ceritakan. Yang tadi saya contohkan itu berarti variable dependennya yang mana? Hasil belajar bukan, Pak? Oke, good ya. Variable independennya apa? Ada 3. X1-nya itu motivasi belajar, X2-nya dukungan fasilitas belajar, sama X3-nya kesungguhan belajar. Oke, good ya. Oke, makasih Wina ya. Jadi, Yap. begitu ya. Ini saya sambil ngecek-ngecek ya, kawan-kawan menyimak dengan sungguh-sungguh apa tidak ya. Jadi sebenarnya saya mengharapkan kuliah itu kalau daring seperti ini, kalau memungkinkan on cam ya on cam gitu ya. Jadi apa beda loh kuliah itu daring itu kita apa on cam sama enggak itu ya. Jadi oke, belum ada ya ternyata ya. Oke deh, nggak apa-apa ya. Kalau saya sih saya bela-belain ya. Oke. Oke, saya sambil cek-cek ya. Oke, coba misalnya ada Nurul Habibah. Nah, oke ya, jadi tadi Y-nya itu hasil belajar gitu ya. Nah, tadi kan ketika kita ingin mempelajari bagaimana hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y, maka pendekatan kita kan bukan pendekatan matematik ya, tapi pendekatan kita nanti pendekatan statistik. Jadi kita ngambil sampel, tadi berukuran berapa? Tadi misalnya saya ngambil sampel berukuran berapa? 500. Nah, gitu sudah mulai banyak nyalakan kamera. Ya. Tuh, good ya. Oke, biar kelihatan serius kuliahnya gitu ya. Oke. Jadi karena kalau nggak dinyalakan biasanya sambil plesetan ya atau sambil ditinggalkan gitu ya. Oke. Jadi lalu saya ngambil sampel berukuran 500 gitu ya. Sekarang saya tanya begini. Logikanya kalau ada siswa yang motivasi belajarnya segini, lalu dukungan fasilitasnya segini, lalu apa tadi satunya? X3-nya tadi apa? Saya lupa ya. Kesungguhan. Oke, lalu kesungguhan belajarnya segini. Apakah pasti hasil belajarnya segitu? Pasti nggak? Bisa dipastikan nanti hasil belajarnya Tidak, segitu? Pak. Tidak. Tidak, Pak. Jadi nanti model yang dihasilkan dari penelitian ini itu adalah model statistik, betul nggak? Jadi model statistik itu hanya model berdasarkan sampel dan yang disajikan itu adalah ya rata-ratanya saja. Pada kenyataannya nanti kalau ada siswa yang X1-nya sekian, X2-nya sekian, X3-nya sekian, itu bisa jadi Y-nya itu di atas rata-rata, bisa jadi di bawah rata-rata, begitu ya. Jadi model yang disajikan itu tidak seperti model deterministik. Kalau deterministik tadi, kalau A-nya sekian, B-nya sekian, itu C-nya pasti sekian, gitu ya. Nah, nanti ketika saya ngambil data, ya, itu variasinya pasti banyak, gitu ya. Jadi nanti setiap orang kita akan ukur X1-nya, diukur X2-nya, diukur X3-nya, lalu diukur Y-nya, gitu ya. Boleh jadi nanti ketika kita di lapangan akan menjumpai orang yang misalnya ada 2 orang yang X1-nya sama, X2-nya sama, X3-nya sama, Y-nya belum tentu sama. Betul nggak? Betul nggak? Belum tentu sama. Ya. Bisa jadi nanti yang kembar itu bukan hanya 2 orang, tapi banyak orang. Gitu ya. Sehingga nanti model-model yang dihasilkan dari statistik itu, atau penelitian kuantitatif itu adalah model yang mengandung error. Begitu ya. Jadi, sampai sini kita sudah mulai siap untuk mendefinisikannya ya. Jadi ini yang tadi saya tampilkan itu ya. Jadi sehingga kalau diringkas seperti ini ya. Jadi kalau model statistik itu memperhitungkan ketidakpastian dan variabilitas gitu ya. Dulu masih ingat ya, dulu kita pernah diskusi waktu bicara tentang statistik ya. Saya nggak tahu di kelas ini pernah nggak ya waktu kita mungkin menyinggung soal statistik ya.
bahwa statistika itu ada atau ilmu statistik itu ada, itu kan dilatar belakangi oleh, saya pernah bahas itu nggak ya di kelas ya? Pernah bahas itu nggak ya? Kita pernah ketemu dengan mata kuliah apa aja ya di kelas ini ya? Teori peluang sama metodologi penelitian, Pak. Oke. Kemungkinan saya pernah membahas ini, kemungkinan ya di awal-awal ya, mungkin waktu membahas teori peluang. Jadi statistika itu ya, barangkali di bab-bab awal ya, statistika itu ada. Jadi ilmu ini ada, itu kan dilatar belakangi oleh adanya fakta tentang, yang pertama apa? Fakta tentang keberagaman, gitu kan ya. Yang kedua, fakta tentang ketidakpastian. Mungkin saya pernah bahas ini ya, ingat nggak? Saya juga lupa ya, saya pernah bahas ini atau enggak ya, di kelas ini apa bukan, gitu ya. Jadi seandainya semua hal itu sama, ya, seandainya motivasi belajar orang itu sama, ya, semuanya sama, tinggi badannya sama semua, motivasinya sama semua, cita-citanya sama semua. Jadi seandainya semua hal itu sama di dunia ini, ya, perlukah ada ilmu statistik? Perlukah ada ilmu statistik? Tidak perlu, betul nggak? Tidak perlu kita meringkas data itu. Tidak perlu kita merangkum data, menganalisis data. Karena semua hal sama, ya. Jadi seandainya sama semuanya, tidak perlu ada ukuran rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, variasinya, ya. Tidak perlu ada ukuran-ukuran seperti itu, ya. Jika seandainya semua hal itu sama, gitu ya. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya hampir semua hal bervariasi kan? Hampir semua hal beragam kan? Hampir semua hal beragam loh. Ya. Ada nggak yang tidak beragam? Seragam saja, yang istilahnya seragam itu juga beragam, betul nggak? Seragam itu loh. Betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Berarti hampir tidak ada ya di dunia ini yang seragam ya. Hampir semua hal itu beragam ya. Nah berarti untuk kita lalu bisa menjelaskan atau membuat pola tentang hubungan variabel-variabel dalam kehidupan ini ya, yang memuat keberagaman itu ya, dan juga memuat ketidakpastian ya, itu maka perlu ilmu statistik gitu ya. Maka perlu model-model statistik gitu ya. Jadi maka inilah bedanya antara model statistik dengan model deterministik ya. Bahwa memang ada hal-hal yang sifatnya pasti ya. Itu yang digambarkan oleh model-model matematika ya. Jadi persamaan Pitagoras ya. Misalnya rumus tentang kecepatan cahaya, E sama dengan apa? MC kuadrat begitu ya. Misalkan persamaan Newton, persamaan Newton 1 gimana bunyinya? F sama dengan M kali A. Begitu kan ya? Jadi rumus-rumus di fisika, rumus-rumus di di kimia ya, fisika dan matematika ya terutama. Itu adalah biasanya merupakan model-model yang deterministik. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia ya, jadi atribut-atribut yang berkaitan dengan human ya, manusia ya. Jadi bidang pendidikan dan psikologi ya, atau sosial science ya, ilmu sosial, itu biasanya model-model yang dibuat itu adalah model-model statistik begitu ya. Jadi ringkesnya lalu menjadi begini ini ya. Jadi model statistik itu memperhitungkan ketidakpastian dan variabilitas dalam hubungan antar variabel dengan memperbolehkan adanya kesalahan pengukuran. Sementara model deterministik mengasumsikan hubungan yang sempurna dan tidak ada kesalahan dalam hubungan antar variabel ya. Jadi nanti kalau kita menyajikan model-model statistik ya. Nah, model regresi itu termasuk model statistik kan ya. Ketika nanti kita akan membangun model regresinya, maka kita pasti ngambil sampel ya. Dan yang kita hasilkan model regresi itu pasti memuat error begitu ya. Pasti nanti di paling belakang, di ujung itu pasti plus E ya. Jadi misalnya persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Pasti ada plus E-nya begitu. Jadi ada plus errornya ya. Jadi kalau ada orang yang X-nya itu sekian, maka prediksi Y-nya itu adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Ini kita belum bicara model regresi secara formal ya, nanti pertemuan depan. Jadi yang sekarang hanya kita bayangkan saja. Pasti di ujungnya itu mengandung error plus E.
Nah, error model statistik itu sumbernya banyak. Nanti kita bicarakan ya. Nah, yang kedua, model statistik itu menggunakan probabilitas dan statistik untuk menggambarkan ketidakpastian. Sementara model deterministik berdasarkan pada fungsi matematis yang tepat. Nah, begitu ya. Jadi, kawan-kawan sekarang sudah bisa membedakan antara model deterministik dan model statistik ya. Nah, nanti sumber-sumber errornya itu nanti ya kita bahas ya. Sekarang contohnya dulu ya, modelnya. Contoh model deterministik, misalnya dalam hukum Ohm ya. Dulu ketika kita belajar fisika, kita diperkenalkan dengan hukum Ohm kan, tentang listrik ya. V sama dengan I kali R. Masih ingat V-nya itu apa? Tegangan gitu ya. I-nya itu apa? Arus. R-nya itu hambatan gitu ya. Masih ingat ya? Dulu waktu belajar fisika itu loh. Jadi antara tegangan ya atau voltase itu ya, arus dan hambatan ya, itu ternyata hubungannya itu seperti ini, V sama dengan I kali R. Dan ini bersifat pasti. Jadi kalau I-nya sekian, R-nya sekian, itu pasti V-nya sekian. Itu pasti. Jadi kalau V-nya sekian, I-nya sekian, R-nya pasti sekian. Jadi hubungannya itu adalah bersifat deterministik ya. Dan ini adalah ciri-ciri dari model deterministik, dan umumnya ini menggambarkan fenomena-fenomena alam. Ya. Jadi ini umumnya adalah di bidang ilmu alam atau natural science atau natural science, begitu bacanya ya. Jadi di bidang ilmu-ilmu alam, fisika, kimia, biologi ya, itu umumnya model-model yang dihasilkan, persamaan-persamaan yang dihasilkan atau rumus-rumus yang dihasilkan itu adalah bersifat deterministik ya. Jadi tadi contohnya adalah tentang hukum Ohm ya. Yang kedua tentang hukum gravitasi. Masih ingat gimana hukum gravitasi? Yang ketiga tentang persamaan Pitagoras di matematika gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh model deterministik. Nah, sekarang coba lihat contoh model statistik ya. Misalnya begini ya, ilustrasinya. Meskipun tadi sudah kita bahas ya. Sebuah studi yang menghubungkan tekanan darah dengan usia. Orang-orang dengan usia yang sama tidak mungkin memiliki tekanan darah yang sama persis. Saya ulangi ya. Ini ada sebuah studi yang mencoba untuk menghubungkan ya, antara tekanan darah dengan usia. Jadi ada berapa variabel ini? 2 variabel, yaitu variabel tekanan darah dan variabel usia. Tekanan darah itu variabel kan? Iya, Pak. Ya. Usia variabel kan? Ya, Pak. Ya. Oke. Jadi lalu kita ingin mempelajari bagaimana hubungan antara tekanan darah dan usia ya. Jadi studi ini berkaitan dengan ilmu alam atau ilmu sosial ini, ilmu manusia. Ilmu manusia, Pak. Manusia ya, social science ya. Jadi social science. Jadi nanti cenderung modelnya adalah model statistik ya. Jadi kita mempelajari hubungan antara tekanan darah dan usia. Nah, orang-orang dengan usia yang sama tidak mungkin memiliki tekanan darah yang sama persis. Betul nggak? Jadi orang yang usianya sama, itu tekanan darahnya bisa beda loh. Betul nggak? Dan ini nggak sama seperti dalam ilmu alam. Kalau ini dikaitkan dengan ilmu alam, kalau usianya sekian, pasti tekanan darahnya sekian. Ternyata di ilmu sosial nggak begitu ya. Jadi kalau di ilmu alam tadi itu kalau hambatannya sekian, arusnya sekian, itu tegangannya pasti sekian. Tapi kalau di ilmu sosial enggak ternyata. Kalau tekanan darahnya sekian atau dibalik. Kalau usianya 50, itu ternyata tekanan darahnya bisa beda-beda loh ya. Sehingga nanti kalau saya mau membuat rumusnya ya, pola hubungannya itu pasti tidak bisa sama persis. Tidak bisa bersifat pasti, begitu ya. Karena memang faktanya orang yang usianya sama itu tekanan darahnya beda-beda gitu ya. Perbedaannya, variasinya sangat tinggi. Sehingga kalau saya membuat model hubungannya pasti tidak bisa sama persis ya. Jadi tentu tidak bersifat pasti ya atau deterministik.
Nah, sampai sini mulai terbayang ya, kawan-kawan ya. Nah, meskipun demikian, ini melanjutkan kata-kata itu ya, dengan metode statistik yang tepat, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa secara rata-rata tekanan darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, begitu kan yang bisa kita gambarkan, begitu kan polanya. Jadi meskipun orang yang sama itu tekanan darahnya bisa beda-beda, ternyata kita bisa membuat model secara umumnya. Secara umum ternyata ada kecenderungan bahwa tekanan darah itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi meskipun beda-beda tapi ada polanya ternyata. Jadi tetap ada polanya. Secara umum, istilah secara umum itu dalam istilah statistiknya ya rata-rata itu ya. Jadi rata-ratanya itu ternyata berpola. Begitu ya. Jadi polanya itu hanya pola yang berdasarkan rata-rata ya. Pada kenyataannya ada orang yang di bawah rata-rata, ada orang yang di atas rata-rata itu gitu ya. Nah, lebih lanjut, pemodelan statistik yang sesuai dapat memungkinkan kita untuk memprediksi tekanan darah yang diharapkan untuk usia tertentu ya. Dan untuk mengaitkan ukuran variabilitas dan dengan prediksi tersebut. Jadi, model yang kita hasilkan nanti itu kan bisa kita gunakan untuk memprediksi, kalau begitu, kalau ada orang usianya sekian, itu diprediksikan tekanan darahnya itu sekian. Tapi itu hanya sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang bersifat pasti ya. Jadi kalau ada orang yang usianya sekian, diprediksikan tekanan darahnya itu sekian ya, karena berdasarkan rata-rata studi yang berdasarkan sampel. Nah, begitu ya. Jadi model yang dihasilkan itu adalah hanya berdasarkan sampel dalam penelitiannya ya. Dan model yang dimaksud itu adalah menggambarkan rata-rata ya, atau secara umum ya, tidak bersifat pasti ya. Jadi berarti masih mengandung kemungkinan bahwa prediksinya itu ternyata salah. Nah, gitu ya. Sampai sini bisa diikuti ya kawan-kawan ya. Jadi saya close dulu ya. Saya ingin melihat kawan-kawan dulu ya. Sampai sini bisa diikuti ya teman-teman ya. Bisa, Pak. Sudah mulai terbayang perbedaannya antara model statistik dengan model matematik ya, atau model deterministik ya. Jadi kalau model matematik itu pasti, jadi hubungannya itu bersifat pasti. Kalau statistik, model yang dihasilkan itu pasti mengandung error, pasti mengandung kemungkinan terjadinya kesalahan. Masih ingat kan dulu, kalau nggak salah di awal-awal perkuliahan teori peluang ya, bahwa kebenaran statistik itu bersifat apa dulu? Ini pernah kita bicarakan di kelas waktu itu. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kebenaran statistik itu bersifat apa? Masih ingat kawan-kawan? Ahmad Nofis masih ingat? Halo, Nofis? Lupa, Pak. Oke, masih ingat kan? Kalau kebenaran statistik itu bersifat, kalau nggak salah saya pernah bahas ini di kelas. Yang waktu itu saya mulai dari kebenaran Al-Quran bersifat apa, kebenaran teori bersifat apa, kebenaran filsafat bersifat apa. Waktu itu loh. Yang ujung-ujungnya saya menggiring kebenaran statistik bersifat apa gitu ya. Apa, Nofis? Masih ingat nggak? Dulu teori peluang dapat apa, Nofis? Bersifat probabilistik, bukan, Pak? Oke. Probabilistik. Oke, Naila ya. Oke, adalah kebenaran probabilistik. Begitu ya, Naila ya? Iya, Pak. Yaitu kebenaran yang, suara saya terlalu kenceng nggak ya? Karena saya kuliahnya di tepi jalan ya. Kalau terlalu kenceng mungkin tetangga bisa ikut denger ya. Tapi nggak apa-apa, biar ikut kuliah sekalian ya. Oke, yaitu kebenaran probabilistik. Ya. Apa itu maksudnya? Yaitu kebenaran yang masih dibayang-bayangi oleh kemungkinan adanya suatu kesalahan. Begitu ya? Jadi kebenaran statistik itu begitu ya. Semua statement-statement hasil
analisis statistik itu kebenarannya adalah bersifat probabilistik, yaitu kebenaran yang masih dibayang-bayangi oleh kemungkinan adanya suatu kesalahan. Misalnya begini, kalau ada survei, ada sebuah hasil survei mengatakan bahwa 7 dari 10 ibu-ibu rumah tangga menggunakan kecap merek ABC, misalnya begitu ya. Pernah dengar ada iklan begitu kan? Ini mengandung iklan ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau ada hasil survei begitu, itu kan pasti diberi keterangan begini. Survei ini menggunakan margin error sekian persen. Begitu kan? Misalnya, survei ini menggunakan margin error sekian persen. Dan dengan menggunakan taraf signifikansi sekian persen. Apa itu artinya? Berarti ada kemungkinan bahwa ternyata statement ini meleset. Statement ini error atau salah, begitu ya. Dan kemungkinan salahnya itu adalah sekian persen. Nah, begitu ya. Jadi pasti statement-statement hasil analisis statistik itu pasti mengandung kemungkinan adanya suatu kesalahan. Nah, sama nanti model-model statistik yang kita hasilkan itu pasti mengandung kemungkinan itu ya, karena kebenaran statistik itu adalah kebenaran yang sifatnya probabilistik. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Tinggal sedikit lagi nih, 5 menit lagi ya. Setelah ini kita berbuka ya. Saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi sampai sini ya. Nah, ini yang terakhir ya. Dari mana sumber-sumber kesalahan dalam model statistik itu muncul ya? Muncul dari mana ya? Jadi sumber-sumber kesalahannya bisa banyak ya. Bisa karena ketidakcocokan model ya. Modelnya yang tidak cocok. Misalnya nanti dalam analisis regresi ya, model-model regresi kita, kan regresi itu ada regresi linier, ada regresi non-linier ya. Non-linier itu misalnya kuadratik, kubik, dan seterusnya. Misalnya polanya yang seharusnya kita dekati dengan pola yang non-linier, kok kita dekati dengan regresi linier, berarti kan tidak cocok, begitu ya. Itu nanti ya. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Jadi bisa jadi sumber kesalahan itu bisa jadi karena modelnya yang tidak cocok, begitu ya. Bisa jadi karena pengaruh variabel yang tidak teramati ya. Jadi karena ada variabel yang tidak kita sertakan atau tidak kita amati. Contoh ya, kalau tadi kita bicara tentang bahwa Y itu dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3, pada kenyataannya yang mempengaruhi variabel Y itu ada berapa variabel? Pada kenyataannya, aslinya Banyak. banyak banget, betul nggak? Bahkan bisa tak terhingga banyaknya variabel. Tapi dalam riset kita hanya mengajukan 3 variabel saja nih, X1, X2, X3. Padahal aslinya banyak, tapi yang kita teliti hanya 3 variabel. Berarti kemungkinan error itu bisa bersumber dari karena kita mengabaikan variabel lainnya itu, gitu ya. Tapi kan memang tidak mungkin kita meneliti semua variabel, begitu ya. Maka penyederhanaan itulah yang bisa menyebabkan atau yang bisa termasuk merupakan sumber kesalahan, gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, slide ini nanti saya share ya. Jadi slide ini saya share, nanti ingetin ya PJ ya, nanti saya share biar bisa dibaca oleh kawan-kawan ya sebelum dan setelahnya ya. Nah, yang ketiga bisa dari pengukurannya ya. Jadi bisa jadi pada saat kita mengukur tentang kesungguhan belajar tadi itu ada kesalahan pada saat pengukuran. Nah, kesalahan saat pengukuran itu bisa jadi karena alat ukurnya itu sendiri yang salah, tidak akurat. Bisa jadi karena saat cara mengukurnya, begitu ya. Jadi cara mengukurnya ternyata kurang tepat. Atau saat membaca hasil pengukurannya. Nah, bisa begitu kan ya? Atau saat kita entry data hasil pengukurannya, salah ternyata entry-nya. Harusnya 330, kita nulisnya 33, kurang nolnya. Nah, itu juga bisa merupakan sumber kesalahan, gitu ya. Yang keempat, bisa jadi kesalahan itu dari pengambilan sampelnya. Mungkin sampelnya kurang representatif. Mungkin teknik sampling yang digunakan tidak tepat, ya, atau sampelnya kurang banyak dan seterusnya. Bisa jadi juga karena asumsi modelnya, ya. Bisa jadi karena overfitting atau underfitting. Jadi maksudnya adalah model statistik dapat menjadi terlalu kompleks ya atau terlalu sederhana ya.
Jadi yang dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Itu yang berkaitan dengan yang tadi saya katakan, kita terlalu banyak penyederhanaan, kita hanya melibatkan terlalu sedikit variabel ya, sehingga kemudian banyak informasi yang tidak menjadi fokus perhatian ya. Yang terakhir itu sebenarnya include dengan yang nomor 4 ya. Jadi kekurangan data. Jadi jika data yang digunakan untuk membangun model statistik terlalu sedikit atau tidak cukup, itu sebenarnya berkaitan dengan yang tadi pengambilan sampel itu ya. Nah, inilah sumber-sumber kesalahan ya. Jadi kesalahan itu bisa bersumber dari karena faktor-faktor ini ya. Jadi sehingga kemudian model statistik yang kita hasilkan itu pasti ya dibayang-bayangi oleh kemungkinan adanya suatu kesalahan ya. Tetapi bagaimanapun ya, bagaimanapun model statistik itu punya kelemahan, yaitu pasti mengandung kemungkinan kesalahan. Tetapi model statistik itu manfaatnya ya, gunanya itu adalah cukup besar ya. Jadi tetap bermanfaat, itu maksudnya ya. Tetap saja errornya itu adalah sudah diusahakan sekecil mungkin ya. Jadi tetap saja kemungkinan benarnya itu adalah sudah diusahakan sebesar mungkin ya. Sehingga ada sebuah statement dalam ilmu statistik itu yang itu menegaskan ya. Jadi begini, semua model statistik itu pasti mengandung kesalahan semua ya. Tetapi meskipun begitu, semua model statistik itu berguna, begitu ya. Jadi tidak ada model statistik yang tidak berguna ya. Jadi tetap kegunaannya itu besar ya, meskipun model itu pasti dibayang-bayangi oleh kemungkinan adanya sebuah kesalahan ya. Dan inilah suatu pendekatan dalam ilmu sosial ya, karena ilmu sosial atau studi tentang ilmu-ilmu sosial itu tidak bisa disamakan dengan studi terhadap ilmu-ilmu alam yang ternyata pola hubungannya adalah cenderung bersifat deterministik ya. Saya kira ini ya 1 jam cukup ya. Kuliah itu nggak usah lama-lama ya, karena kuliah daring itu juga pasti kawan-kawan jaringannya tidak selalu bagus ya, datanya juga tidak selalu mendukung ya, sehingga kita buat efektif. Yang penting pesan-pesan yang utama sudah kita diskusikan ya. Saya kira ini mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari kawan-kawan.